Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita masih melanjutkan kajian yaitu tentang halal-halal kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang halal haram produk yang berbahan gelatin. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkembangan dalam industri, ya baik itu industri pangan, minuman dan obat-obatan, banyak menjadikan gelatin itu sebagai salah satu bahan penting dalam food aditif atau bahan tambahan, dan ini yang paling banyak digunakan di dunia. Salah satu bahan tambahan yang paling banyak digunakan di dunia adalah gelatin. Nah, gelatin ini merupakan salah satu bahan yang paling kontroversial karena berada di dalam persimpangan antara kebutuhan industri dan batasan hukum Islam, di mana bahan ini banyak digunakan dalam produk-produk dari produk makanan, minuman maupun medis atau obat-obatan. Ini berkaitan dengan kehalalan dari produk gelatin. Nah, gelatin sendiri adalah hasil hidrolis parsial dari kolagen. Banyak kolagen itu digunakan untuk apa biasanya? Kosmetik juga termasuk. Ini banyak digunakan. Nah, kolagen itu apa? Kolagen adalah jenis protein struktural berserat yang paling melimpah dalam tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu banyak mengandung kolagen. Nah, protein ini bersifat keras dan tidak larut dan membentuk sekitar sepertiga dari total protein dalam tubuh manusia. Jadi sepertiga tubuh manusia itu proteinnya adalah terdiri dari kolagen. Jadi kolagen itu diibaratkan seperti lem. Tulang kita bisa jadi lentur itu, termasuk kulit kita ini kencang, itu juga membutuhkan kolagen, biar orang nampak awet muda itu juga membutuhkan kolagen. Jadi fungsinya adalah untuk menyatukan jaringan tubuh dan menyediakan struktur kekuatan serta elastisitas. Jadi tulang kita itu menjadi elastis karena adanya kolagen itu. Nah, kolagen itu banyak ditemukan pada kulit tulang tendon. Tulang tendon itu adalah otot yang menghubungkan dengan tulang. Jadi daging kita itu disambungkan oleh otot dengan tulang itu dengan tendon. Kemudian
ligamen, yaitu yang menghubungkan tulang ke tulang, ya. Kemudian tulang rawan, pembuluh darah, dan organ internal. Ini struktur tubuh yang terdapat unsur kolagen. Nah, di antara fungsi dari kolagen ini adalah menjaga kesehatan kulit, jadi memberikan kekuatan dan elastisitas kulit, membantu mengurangi munculnya kerutan dan garis halus, ya, biar kulitnya itu tidak cepat menua, ya, tidak cepat berkerut. Ini dibutuhkan kolagen. Kemudian juga menjaga kelembapan kulit. Kemudian juga memperkuat struktur tubuh, yang merupakan komponen utama dalam pembentukan tulang yang kuat, gigi, dan jaringan ikat lainnya. Ini juga membutuhkan kolagen. Mendukung kesehatan sendi, ya, sendi kita itu kalau kolagennya cukup, ya dia akan bertahan lama, ya. Sendi persendian kita itu, ya, itu membutuhkan kolagen yang cukup. Jadi kolagen tipe 2 adalah komponen utama tulang rawan elastis yang bertindak sebagai bantalan di persendian, membantu menjaga kesehatan dan fungsi sendi. Kemudian di antara fungsinya lagi, kolagen itu adalah penyembuhan luka, berperan penting dalam proses perbaikan dan menggenerasi jaringan sehingga membantu mempercepat penyembuhan luka dan cedera. Ini kegunaan dari kolagen, ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat dari kolagen ini adalah bahwa dia itu, ya, menjadikan kolagen ini banyak digunakan tadi, ya. Kalau di dalam produk itu biasanya produk yang kenyal itu, ya, atau semacam jelly, itu banyak menggunakan tadi, ya, sebagai bahan pengenyal tadi, ya. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gelatin ini, ya, tadi sudah kita sebutkan bisa berasal dari kulit, tendon, tulang rawan, nah itu nanti diolah, ya, jadi di rebus, ya, jadikan seperti, nanti lama-lama dia akan menjadi seperti bubur, ya. Jadi direbus dalam waktu yang lama dengan suhu yang tinggi. Nah, nanti dia lama-lama akan menjadi seperti jelly, ya, strukturnya kenyal. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya nanti sudah tidak dalam bentuk kulit lagi atau tulang, sehingga dia membentuk struktur baru, ya. Nah, ini juga nanti dia akan menyebabkan, ya, perbedaan pandangan di antara para ulama. Apakah gelatin ini termasuk salah satu produk hasil istikhalah? Istikhalah itu perubahan secara kimiawi yang dulu sudah pernah kita bahas, ya. Apakah ketika kulit, tulang, ya, tendon itu diolah kemudian menjadi gelatin, itu sudah mengalami perubahan secara total, ataukah itu hanya perubahan secara sebagian, ya? Karena gelatin ini bukan termasuk senyawa tunggal, tapi sudah merupakan campuran kompleks dari peptida dan protein, ya. Jadi di dalam gelatin
gelatin itu sudah ada perubahan unsur gitu ya, tidak lagi dia bentuknya tulang, tidak lagi bentuknya kulit, tapi dia sudah ada perubahan ya unsur kimianya, sehingga para ulama berbeda pendapat apakah gelatin itu sudah mengalami perubahan total secara kimiawi ataukah hanya mengalami perubahan sebagian. Nah, ini menjadi perdebatan di antara para ulama ya, sehingga ini masih terus dikaji ya, masih terus dikaji. Nah, sementara ada beberapa di antara pendapat para ulama itu ada yang mengatakan bahwa gelatin itu sudah mengalami perubahan total ya secara kimiawi, hanya mengatakan seperti itu ya. Ada yang mengatakan tidak. Ini beberapa pandangan di antara para ulama nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi sumber utama gelatin itu adalah kulit ya, kalau di pasar dunia dalam beredar di pasaran itu sumber utama yang dibuat untuk bahan gelatin itu adalah kulit babi ya, tulang sapi dan kulit serta tulang ikan. Ini yang banyak dipakai, yang beredar di pasaran, yang paling banyak dipakai itu ya. Jadi ada kulit babi, tulang sapi, kemudian kulit dan tulang ikan. Ya, sisik ikan itu bisa dijadikan diolah, bisa jadi gelatin juga itu ya. Nah, dalam statistik industri internasional atau dunia menunjukkan bahwa 60% gelatin yang beredar di dunia itu adalah berasal dari babi. Ya, 60% gelatin yang beredar di dunia itu adalah berasal dari babi. Ya, kenapa demikian? Karena pertama adalah ketersediaan bahan, kemudian nilai ekonomisnya. Ya, bahan gelatin dari babi itu pertama bahannya melimpah, ya, terutama di negara-negara non-muslim itu karena mereka banyak mengkonsumsi babi ya, dan bahan babi ini lebih mudah didapatkan. Pertumbuhan babi itu jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan pertumbuhan sapi, kambing ya, atau lainnya. Ya, kalau babi itu sekali beranak bisa 10 lebih ya, kalau sapi paling 2 jarang ya, 1/2 ya, kalau kambing itu bisa 2, bisa 3 ya, kalau babi itu bisa, jadi pertumbuhannya jauh lebih cepat babi yang bisa 10, bisa 12, bisa lebih, itu babi. Dan babi itu dia termasuk pertumbuhan cepat, mudah diternak dibandingkan dengan lainnya, karena dia makan apa saja dia mau ya. Kalau kambing atau sapi itu ya harus pakannya harus rumput ya, kalau babi ini makanannya apa saja dia mau ya. Jadi dari segi kemudahan bahan, ketersediaannya lebih banyak ya, lebih banyak babi itu. Kemudian dari segi harga lebih murah, nah, sehingga tadi kenapa kok mayoritas atau 60% gelatin yang tersedia di pasar global itu adalah dari bahan babi ya. Nah, ada tadi disebutkan gelatin yang dari sapi, jadi ada dari babi, ada dari sapi. Ya, gelatin dari sapi dapat dinyatakan halal apabila hewan tersebut disembelih sesuai dengan syariat. Kalau itu bahannya sapi, itu belum bisa dipastikan bahwa penyembelihannya dilakukan dengan benar. Jadi nanti problemnya adalah di penyembelihan, kalaupun di bahannya dari bahan sapi, ya. Sehingga ini
ini menjadi kendala tersendiri ya, dalam produk halal. Nah, dalam rantai pasar global tidak semua gelatin sapi dapat dijamin kehalalannya karena faktor penyembelihan tersebut. Selain itu juga bisa saja terjadi kontaminasi silang. Jadi bisa juga bercampur bahannya sapi tapi bercampur dengan bahan non-halal, ya, atau bisa juga bercampur dengan bahan kimia. Kemudian yang ketiga tadi adalah gelatin yang berasal dari ikan. Ini menjadi alternatif, ya. Karena apa? Kalau gelatin yang berasal dari tulang dan kulit ikan ini dijamin kehalalannya dari segi bahan karena tidak perlu penyembelihan, ya, tidak perlu penyembelihan. Ini lebih relatif aman, ya. Dan semua mata mengakuinya karena bahan ikan itu tadi ya secara alami dia halal. Memang produksinya ini belum banyak. Selain dari bahan hewani, gelatin bisa berasal dari bahan nabati dan bisa juga berupa bahan sintetik, ya, yaitu biasanya berasal dari pektin, ya, ada 3 bahan, yaitu bahan pektin. Di pektin adalah serat larut yang ditemukan di dinding sel buah-buahan dan sayuran, terutama pada kulit jeruk dan apel, ya, dari kulit jeruk dan apel, ya. Fungsi utama adalah sebagai bahan pembentuk gel. Ini bisa, ya, jadi itu bahan alternatif. Digunakan untuk membuat selai dan jelly, ya, sebagai penstabil bahan produk susu dan sebagai serat makanan. Ini gelatin yang berasal dari nabati, ya, yang dihasilkan dari kulit jeruk dan kulit apel. Kemudian ada karagenan, adalah keluarga polisakarida yang diekstrak dari rumput laut merah, ya, dari rumput laut merah. Jadi ini juga bisa digunakan sebagai agen pengental, ya, penstabil dan pembentuk gel, ya, dari rumput laut merah. Itu bisa juga digunakan, dan ini juga bisa dipakai untuk membuat produk seperti produk susu, es krim, puding, jelly, dan produk daging olahan. Ini bisa dipakai yang menggunakan karagenan yang berasal dari rumput laut. Kemudian bahan yang ketiga adalah alginat, yaitu polisakarida alami yang diekstrak dari ganggang coklat, ya. Jadi sumbernya adalah rumput laut coklat, dan ini termasuk bahan yang memiliki kemampuan unik untuk dapat membentuk hidrogen yang kuat saat bereaksi dengan ion kalsium. Ini banyak digunakan sebagai bahan pengental, sebagai bahan penstabil yang kuat dan khas dalam teknik enkapsulasi, ya. Jadi bisa juga digunakan sebagai topping boba dalam minuman. Ini juga bisa dipakai dalam formulasi farmasi dan kosmetik. Ini berasal dari rumput laut coklat. Ini bisa sebagai alternatif pengganti gelatin hewani, ya. Jadi memang banyak digunakan terutama sebagai bahan penstabil, ya, untuk pengawet itu bisa juga, ya. Jadi gelatin ini untuk bahan pengawet alami termasuk, hingga di banyak produk makanan ini banyak digunakan, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari antara manfaat gelatin dalam produk makanan dan farmasi, dalam industri makanan, gelatin berperan sebagai bahan multifungsi karena sifatnya yang unik. Yang pertama, dapat membentuk gel, ya. Kedua, menstabilkan emosi
menstabilkan emosi itu kan ini maksudnya. Jadi ada produk yang berasal dari bahan yang tidak bisa menyatu. Ya contohnya air dan minyak itu kan tidak bisa menyatu. Ya, supaya dia bisa menyatu itu membutuhkan bahan emulsi, pengemulsi. Jadi bahan yang bisa menyatukan dua bahan yang tidak bisa bersatu. Contohnya produk apa? Mayones ya. Itu kan berasal dari putih telur dan unsur lemak. Itu kan nggak bisa menyatu. Ya, itu ditambahkanlah bahan pengemulsi. Ya, jadi bahan yang dia menyatukan dua bahan yang tidak bisa menyatu. Nah, fungsinya gelatin ini juga selain sebagai pengemulsi, dia menjaga supaya bahan itu tidak berubah lagi. Karena jika pada dasarnya dua bahan ini tidak menyatu kemudian disatukan, ya biar bahan ini selamanya tetap menyatu, tidak berpisah lagi. Nah itu butuh penstabil, yaitu menggunakan gelatin biasanya. Ya, tambahkanlah gelatin itu supaya dalam waktu yang lama dia tidak berpisah lagi, tetap menyatu terikat. Jadi sebagai penstabil emulsi. Jadi emulsi itu yang proses menyatukan dua bahan yang tidak bisa bersatu. Kemudian meningkatkan tekstur, biar teksturnya itu lebih kenyal, lebih empuk, lebih lembut, gitu ya. Itu juga dia menggunakan bahan gelatin. Jadi makanan-makanan yang contohnya roti, ya, roti itu kalau tidak pakai bahan pelembut, ya, biasanya gelatin itu dia bahan rotinya akan keras atau kasar. Gitu. Tapi kalau dikasih gelatin, ya itu dia bahannya akan lebih empuk, lebih kenyal. Ya. Ini bahan gelatin sebagai untuk meningkatkan tekstur pada makanan. Ya, serta berfungsi sebagai pengikat air. Nah, gelatin digunakan dalam berbagai produk seperti permen dan marshmallow, ya, untuk memberikan kekenyalan daya tarik sensor. Jadi permen itu dia kenyal-kenyal itu, termasuk permen karet gitu. Tentunya orang menyebutnya permen karet, tapi itu bukan terbuat dari karet. Ya. Jadi yang memberikan kekenyalan. Kemudian digunakan untuk produk yogurt, ya yogurt itu dia lebih kalau dimakan lebih teksturnya lebih lembut, lebih halus, ya. Es krim juga menggunakan gelatin dan juga susu fermentasi. Jadi fungsinya adalah sebagai penstabil dan pengental alami. Jadi bahan pengental biar dia lebih kental. Kemudian juga digunakan dalam minuman siap saji dan jus buah, ya, untuk menghasilkan kejernihan dan kestabilan suspensi. Jadi makanya minuman-minuman itu dia tahan lama, ya, itu juga ditambahkan unsur gelatin ini. Kemudian produk daging olahan dan sosis sebagai bahan pengikat yang meningkatkan kekenyalan, ya, termasuk kalau kita makan sosis itu biasanya dilapisi seperti apa Pak? Yang kita anggap seperti plastik, ya. Jadi kadang dilapisi seperti plastik, padahal itu bukan plastik. Ya, kadang kalau ini boleh dimakan nggak ini? Jadi itu bahannya dari gelatin sebenarnya. Jadi ada sebagian cuma pakai plastik beneran ada, itu disobek dibuat. Tapi ada yang dia bentuknya lebih kenyal, gitu ya. Bentuknya memang seperti plastik tapi itu bukan plastik. Itu bahannya dari gelatin, ya. Jadi dipakai dalam produk sosis, ya. Nah, dalam industri farmasi gelatin digunakan sebagai bahan dasar kapsul. Dan dasar kapsul baik keras maupun yang lunak. Jadi apa namanya, kalau kita minum obat itu kan kapsulnya itu terbuat dari gelatin, dia mudah larut.
gelatin ini mudah larut dan mudah diserap oleh tubuh juga. Jadi, nah itu kegunaan di antara beberapa kegunaan berkaitan dengan produk makanan, minuman, farmasi. Kemudian juga penggunaannya meluas ke bidang kosmetik. Ya, di bidang kosmetik juga dipakai gelatin itu. Kemudian sebagai di produk fotografi, bagi apa itu Pak? Kalau fotografi filmnya, ya, dan juga biomedis, ya, biomedis juga ada yang dipakai untuk bahan vaksin juga, ya, bahan vaksin juga. Ini beberapa kegunaan dari gelatin dalam produk makanan, minuman, kosmetik, juga farmasi, ya, dan produk-produk yang lainnya. Nah, bagaimana sudut pandang dari segi kehalalannya? Setiap penggunaan gelatin memerlukan validasi sumber bahan dan prosesnya. Jadi setiap gelatin yang kita gunakan, kalau kita menggunakannya dalam produk-produk itu, maka harus bisa dipastikan sumbernya itu dari bahan apa, cara pengolahannya bagaimana, ya. Nah, ini yang termasuk salah satu bagian penting dalam ketertelusuran, ya, ketertelusuran untuk produk halal harus ditelusuri, ya. Nah, apakah gelatin itu, ya, misalnya untuk produk kapsul harus diverifikasi apakah berasal dari hewan halal, ya, atau dari hewan haram. Kalaupun dari hewan halal, apakah itu disembelih secara syar'i atau tidak? Nah, ini menjadi problem tersendiri untuk produk-produk yang menggunakan gelatin. Jika berasal dari sumber yang haram, nah ini kita harus hati-hati, ya, karena pentingnya tadi kalau kita beli obat, ya, bersama kapsul tadi harus sudah yang punya sertifikat halal, ya, dan ini banyak digunakan, tidak hanya untuk obat saja, ada kapsul-kapsul tertentu yang menggunakan bahannya, ya, karena kapsul itu bahan utama memang gelatin. Ini harus kita pastikan kita mengkonsumsinya harus yang sudah bersertifikat halal atau berlogo halal. Kalau kita beli produk yang menggunakan kapsul ini, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tantangannya di dunia industri global, karena ya industri demikian majunya, produk-produk begitu banyaknya, ya. Jadi dalam praktek industri modern, salah satu tantangan terbesar dalam sistem halal adalah identifikasi atau pelacakan asal usul bahan gelatin. Ya, karena tidak diproduksi dari satu tempat, jadi dari satu tempat ke tempat lain nanti diolah lagi, diolah lagi, diolah lagi, diolah lagi. Ya, jadi globalisasi rantai pasok membuat bahan gelatin dapat berpindah dari satu negara ke negara yang lain tanpa transparansi penuh. Tidak ada transparansi. Contoh, gelatin dari Eropa bisa berasal dari kulit babi, kemudian diolah di Asia dan digunakan dalam produk yang dijual di negara Muslim. Jadi dia bisa pindah dari satu negara ke negara yang lain, diolah. Ini, ya, di antara tantangan, ya, produk gelatin. Nah, di antara tantangan yang lain adalah ketidakjelasan sumber bahan baku. Nah, itu sumber bahan bakunya apa? Ya, ini termasuk menyulitkan. Jadi banyak produksi yang tidak menyebutkan jenis hewan sumber gelatin pada label produk karena dianggap rahasia dagang. Ini rahasia perusahaan. Ini sering perusahaan-perusahaan itu biar produknya itu tidak ditiru, ya, sering merahasiakan bahan-bahan yang digunakan. Bahkan ketika dia melakukan sertifikasi halal pun dia ada bahan-bahan itu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, ya, jadi tidak boleh dibocorkan karena itu menjadi ciri khas produk itu. Nanti kalau bocor bisa
gunakan orang lain, ini kan dalam persaingan global ya, terus komposisi produk itu nggak boleh bocor ya. Nanti ada perjanjian ya, kalau untuk kita gitu ya, ya ada perjanjian bahwa tidak boleh membocorkan resep itu, karena itu dibongkar semua, resepnya apa, bahannya apa, cara mengolahnya bagaimana, alatnya apa saja. Kalau dalam proses sertifikasi kalau itu dibongkar semua. Nah, ini kalau sampai bocor, ya ini membahayakan perusahaan juga. Nah, jadi ada ketidakjelasan. Kemudian yang kedua, kontaminasi silang. Jadi bisa saja pabrik yang memproduksi gelatin dari babi dan sapi pada fasilitas yang sama. Jadi dia memproduksi juga gelatin yang berasal dari sapi dan babi. Bisa juga alatnya sama. Ya memang ini tadi kan tidak bisa terdeteksi, walaupun tidak bisa terdeteksi ya. Jadi kalau perlu dicek itu produknya ya produk gelatin sapi, tapi dia sudah terkontaminasi bersinggungan dengan gelatin yang berasal dari babi. Meskipun secara laboratorium dicek itu udah nggak terdeteksi, nggak ada unsur babinya. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan teknologi. Ya, teknologi untuk mengidentifikasi gelatin babi. Ya. Nah kalau sekarang ya biasanya pakai PCR ya, untuk mendeteksi apa namanya itu gennya, nanti ketahuan di situ. Itu alatnya mahal ya, PCR itu termasuk mahal ya, harganya miliaran. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat di antara tantangan adalah regulasi ya, regulasi atau aturan. Kemudian berkaitan dengan standar halal. Standar halal ini di beberapa negara, walaupun sama-sama negara muslim, itu standar halalnya berbeda. Yang berkaitan tadi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa gelatin itu sudah termasuk mengalami proses perubahan kimia secara total sehingga dia membolehkan. Sementara ada negara lain seperti Indonesia itu mutlak tidak menggunakan. Ya, MUI karena di masyarakat Indonesia itu mayoritas adalah pengikut Imam Syafi'i, ya, yang dia menolak bahan gelatin yang berasal dari babi. Ya. Jadi tidak semua negara menerapkan standar halal yang sama. Jadi perbedaan antara MUI, ya, antara JAB Malaysia, kemudian MUIS Singapura, dan GCC standar di Timur Tengah ini sering menyebabkan kebingungan, ya. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk produk berbahan gelatin. Nah, untuk mengatasi hal itu maka ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan halal supply chain management. Ya, supply chain manajemennya itu pendekatan yang menggunakan sistem tadi ketertelusuran. Jadi produk yang berasal dari babi itu harus bisa dipastikan asal bahannya apa. Maka ini perlu dibuktikan dengan dokumen. Jadi buktinya itu dokumen. Jadi dokumen pengolahan bahan itu dari awal sampai akhir itu sudah bisa ditelusuri. Jadi itu salah satu ketertelusuran, ya. Jadi untuk membuktikan apakah itu bahan dari apa, dari bahan itu harus ada dokumen sejak awal pengolahan, ya, dari mulai pembuatannya, kemudian proses pengolahan berikutnya dari satu negara ke negara yang lain itu harus ada dokumen ketertelusuran. Kalau tidak ada, dan ini tidak bisa digunakan sebagai atau tidak bisa diambil sebagai bahan halal.
Subhanahu wa Ta'ala juga harus ada transparansi data. Ya, datanya tidak boleh dimanipulasi, jangan sampai datanya direkayasa, ya, dan dijadikan sebagai landasan keterterusan tadi adalah dokumen. Jangan sampai dokumen ini dipalsukan, kan gitu ya. Jadi harus ada transparansi data. Nah, dengan demikian maka kehalalan itu baru bisa dipastikan untuk produk. Dan biasanya kalau untuk ketika dia disertifikasi itu tidak hanya mengandalkan dokumen saja, tapi nanti harus dibuktikan di lapangan, harus dilakukan observasi, ya, dari proses penyembelihan, kemudian pengolahan dari tulang daging dan tulang kulit dan tendon tadi diolah sampai jadi gelatin, dan kemudian dikemas, kemudian dikirim, itu harus bisa dibuktikan. Jadi sampai segitu. Jadi untuk memeriksa kehalalan gelatin itu memang harus dilakukan observasi, tidak hanya mengandalkan dokumen saja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana pandangan para mazhab fikih tentang gelatin ini? Jadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah gelatin yang berasal dari sumber najis atau hewan haram dapat berubah menjadi suci dan halal melalui proses istihalah atau kimiawi. Yang pertama adalah pendapat Hanafi. Pendapat Hanafi ini terkenal sebagai salah satu mazhab fikih yang rasional, ya, sangat rasional dan juga fleksibel. Jadi karena memang dulu mazhab Hanafi itu lebih menggunakan logika, jadi sudah terlatih. Maka prinsipnya mazhab Hanafi itu kan minal waqi' ilan nas. Jadi dari realita menuju dari kontekstual ke tekstual, gitu ya, dia berangkat pengembangan fikihnya. Jadi dari kontekstual kepada tekstual, ini perbedaan manhaj atau metode dalam pengistinbatan atau penetapan hukum, ya, dalam mazhab Hanafi dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali itu satu metode, ya, usul fikihnya jadi satu nanti mereka. Jadi sama usul fikih Syafi'i, Maliki dan Hambali itu sama usul fikihnya. Yang beda itu adalah mazhab Hanafi, ya. Hingga kalau beda nggak beda jauh antara mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki, ya. Nah, karena dia dikenal lebih rasional dan fleksibel, beliau mengakui perubahan substansi atau istihalah sebagai dasar perubahan hukum suatu benda. Jadi lebih rasional. Istihalah dalam terminologi Hanafi berarti inti zat najis berubah menjadi substansi baru yang tidak lagi memiliki sifat asalnya. Ya, ketika terjadi transformasi hakiki, ya, maka hukum asalnya ikut berubah. Jadi kalau terjadi perubahan secara total, maka hukumnya berubah. Ini menurut mazhab Hanafi. Jadi dalil ini didasarkan pada analogi klasik seperti kotoran binatang yang berubah menjadi abu atau kotoran binatang yang sudah menjadi abu karena dibakar. Ya, kalau di sebagian daerah itu kotoran sapi itu dipakai untuk masak. Tahu ya? Kotoran sapi itu ada yang dikumpulkan, dipres, ya. Nanti masih berupa kotoran sapi di press, ya, terus dijadikan bahan bakar masak. Itu masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, termasuk nanti kotoran sapi yang diolah menjadi gas,
ya, jadi gas untuk masak itu boleh atau enggak kira-kira? Ya, nah, itu sudah berubah secara kimiawi, berubah itu sudah, ya, dari bahannya tadi itu sudah bukan lagi kotoran tapi gas. Terus sudah berubah, bukan lagi kotoran tapi sudah menjadi abu. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi sudah terjadi perubahan secara kimiawi, terjadi perubahan secara istihalah, secara total. Jadi bukan lagi benda yang sama. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tetap nggak bisa, tetap walaupun sudah jadi arang, sudah jadi karbon, itu tetap najis. Ya, ini beda nanti dalam mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Ini kiasannya, analoginya ada seperti itu. Jadi kalau kotoran itu sudah jadi abu, itu sudah suci dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Ya, juga perubahan dari anggur menjadi cuka. Ya, kalau ini dalam mazhab Syafi'i kita mengakui ya, perubahan khamr menjadi cuka itu halal. Ya. Nah, implikasi logis dari gelatin ini adalah apabila kolagen babi mengalami perubahan kimia secara total menjadi gelatin, ya, kolagen dari kolagen berubah menjadi gelatin dengan sifat baru yang tidak lagi identik, ya, dengan jaringan asal, maka gelatin tersebut dapat dianggap sebagai suci dan halal. Kalau memang itu bisa dibuktikan, gitu ya, secara ilmiah, yang memang itu sudah berubah secara total unsurnya, tidak lagi unsur gelatin babi, ya, bukan lagi unsur babinya sudah tidak ada, itu bisa dianggap suci dan halal. Namun penerapan konsep istihalah oleh ulama Hanafi tetap mensyaratkan perubahan hakiki, jadi bukan perubahan sebagian, perubahan total. Jadi unsur babinya sudah nggak ada, ya, bukan sekedar fisik atau mekanik. Maka dari itu para fuqaha kontemporer Hanafi, ya, seperti Mufti Muhammad Taqi Usmani menyatakan bahwa gelatin dari babi tidak termasuk istihalah sempurna. Ya, gelatin dari babi tidak termasuk istihalah atau perubahan kimia secara sempurna. Sebab struktur dasar protein masih dapat ditelusuri asal biologisnya. Ya, ini secara ilmiah, ya. Jadi ternyata unsur gelatin yang berasal dari babi itu meskipun berubah dari segi bentuknya, tapi dari unsurnya itu masih mengandung unsur babi. Ya, sehingga menurut Hanafi pun gelatin yang berasal dari babi itu tetap haram karena istihalahnya tidak total, ya, tapi hanya sebagian. Ini. Kemudian menurut mazhab Maliki, ya, mazhab Maliki juga menerima konsep istihalah, tapi dengan pendekatan lebih ketat pada prinsip kemudian substansi dan efeknya terhadap kesucian hukum. Bagi mereka, perubahan substansi harus menghasilkan entitas baru dan tidak hanya berbeda secara fisik, tapi juga secara moral dan fungsional. Imam Malik berpendapat bahwa najis yang berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tidak lagi memiliki sifat kenajisan dapat dihukumi suci. Jadi sebenarnya proses istihalah itu banyak tadi, ya. Kalau kita punya tanaman, termasuk tanaman kita pupuk dengan pupuk kandang, itu buahnya boleh dimakan apa enggak? Nah, itu sudah termasuk proses perubahan secara kimiawi. Jadi sudah ada proses fermentasi, fotosintesis, proses itu, ya. Dan ini istihalah itu banyak dijumpai di kehidupan kita, yang termasuk jadi zat itu kan dalam teori ilmiah itu zat itu bisa berubah dari satu wujud ke wujud yang lain, tapi tidak bisa dimusnahkan zat itu, hanya
berubah bentuknya dari satu ke bentuk yang lain, begitu. Itu prosesnya, kalau prosesnya kimiawi ya, itu boleh. Yang termasuk susu itu kan aslinya darah. Ya, susu itu aslinya darah, dari darah dari susu. Iya, ya itu jadi proses kimiawi. Ya. Jadi tadi seperti tanaman yang dipupuk dengan kotoran itu, buahnya boleh dimakan karena nggak ada unsur kotoran lain di situ. Jadi kalau berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tidak memiliki sifat kenajisan dapat dihukumi suci. Hal ini didasarkan pada analogi abu dari kotoran binatang yang digunakan sebagai pupuk atau garam hasil pembakaran tulang hewan najis. Ya, hasil pembakaran tulang hewan najis. Kalau dia sudah jadi abu, ya itu sudah suci. Ya. Dalam kerangka ini istiqalah dipandang sebagai proses dapat mengubah status hukum. Asalkan perubahannya sempurna dan tidak menyisakan unsur asal lagi, maka itu bisa diakui sebagai proses istiqalah, ya, dan dianggap sebagai sesuatu yang suci atau halal. Kalau terjadi proses perubahan secara total, ya. Nah, menurut sebagian ahli fikih modern atau kontemporer seperti Syekh Ali Jumah dan lembaga fatwa Maroko menilai bahwa gelatin yang dihasilkan oleh reaksi kimia kompleks hingga kehilangan sifat biologis asalnya dapat dikategorikan sebagai suci dengan syarat tidak ada bukti ilmiah bahwa zat asal masih bertahan. Jadi sama dengan mazhab Hanafi, walaupun mengakui adanya istihalah, tapi kalau itu terbukti masih ada unsur asal, ya, unsur babinya, nah ini tetap tidak mengakui sebagai istihalah total, proses kimiawi total, sehingga hukumnya juga masih dianggap sebagai bahan yang haram, ya. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Ini jelas dalam mazhab Syafi'i bahwa keharaman babi, ya, keharaman babi itu adalah keharaman maksudnya keharaman yang asli, ini ya, bukan kalau khamr itu kan asalnya halal. Khamr itu asalnya anggur atau buah-buahan atau bahan yang mengandung makanan mengandung karbohidrat, kemudian difermentasi menjadi khamr, ya. Contoh ketan, ketan diolah, kemudian difermentasi, dikasih ragi, kemudian airnya, ya, itu bisa jadi khamr. Itu hukumnya halal. Tapi memang aslinya kan asalnya dari bahan halal. Ketika berubah menjadi cuka, itu jadi halal. Tapi kalau babi ini memang aslinya babi itu haram. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, dia mau berubah jadi apa saja tetap haram, ya. Termasuk ketika tulang babi itu misalnya dia berubah jadi arang, ya, betul jadi arang. Kalau kita tidak juga jadi karbon atau bisa juga jadi abu, ya, jadi abu, itu tetap dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram dan najis, ya, mengakui itu, ya. Jadi ini ketegasan terhadap asal usul najis. Jadi kalau asalnya memang itu asli haram dan najis, tidak bisa berubah jadi suci. Ini dalam mazhab Syafi'i, sehingga gelatin dari bahan babi itu tetap, ya, haram. Ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mazhab Syafi'i menolak analogi yang meluas hukum istihalah di luar batas nas dan eksplisit. Jadi menurut mazhab Syafi'i hukumnya haram, ya. Ini beberapa pendapat di antara para ulama berkaitan hukum gelatin. Silakan kalau sampaikan. Ya, silakan. Kan kalau tadi kita prosesnya soal kapsul itu hampir
hampir dipastikan mungkin 99% gitu haram ya. Karena kalaupun dia dari sapi kan belum tentu sapinya proses penyembelihannya halal. Kemudian proses produksinya itu memang beberapa informasi yang saya dapat itu kan diproduksi tempat yang sama, jadi istilahnya karena permintaan itu sedikit katanya. Katakanlah satu lem itu 3 kali jalan, 3 kali naik babi, nanti cuma 1 kali sapi gitu ya. Kemudian babi lagi itu kan kontaminasi, berarti saya sebutkan kapsul itu hampir pasti haram gitu kan ya. Iya, kalau tidak ada atau tidak melalui proses sertifikasi, kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar. Karena itu memang salah satu produk yang sangat rawan tadi. Ya. Makanya harus kita pastikan apa untuk memastikan itu kalau kita beli kapsul harus yang sudah berlabel halal, itu lebih aman. Sama belum ada label halal, enggak jangan. Karena tingkat keharamnya, kemungkinan haramnya jauh lebih besar daripada halalnya. Jadi tidak cukup dengan khusus nuzul, tidak cukup ya. Kalau untuk produk yakin itu termasuk salah satu produk yang rumit telusuri. Itu jadi jangan kita sampai spekulasi kalau ini halal, enggak ya. Jadi bisa tadi lah. Nah, kita lihat tadi proses peredarannya juga 60% yang beredar di dunia itu ya tadi belum lagi tadi. Jadi kemungkinan besarnya itu tidak halal kalau belum bersertifikat halal. Jadi kalau sudah bersertifikat halal kita harus nuzul, karena tadi prosesnya tidak hanya menggunakan dokumentasi ketertelusuran, tapi juga dilakukan observasi langsung ke lapangan untuk memastikan itu. Itu ya. Yang lain silakan. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.